Kesetimbangan oksigen, hemoglobin, dan hipoksia. Transportasi oksigen melibatkan kesetimbangan antara hemoglobin, oksigen, dan oksihemoglobin. Hemoglobin ditambah dengan oksigen menjadi oksihemoglobin dengan Kc 1,8. Ketika kandungan oksigen dalam alveoli paru-paru tinggi, reaksi lebih cenderung ke oksihemoglobin pada produk. Di dalam jaringan tubuh di mana konsentrasi oksigen rendah, reaksi berlangsung sebaliknya, melepaskan oksigen dari hemoglobin. Rumus kesetimbangan ditulis sebagai berikut. Kc sama dengan oksihemoglobin dibagi hemoglobin dikali oksigen. Pada tekanan atmosfer normal, oksigen berdifusi ke dalam darah. Karena tekanan parsial oksigen dalam alveoli lebih tinggi daripada dalam darah, pada ketinggian di atas 2.500 meter, penurunan jumlah oksigen di udara menghasilkan penurunan signifikan oksigen ke darah dan jaringan tubuh. Pada ketinggian 5.500 meter, seseorang akan memperoleh oksigen 29% lebih sedikit. Ketika kadar oksigen turun, seseorang mungkin akan mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen, yang memiliki gejala meliputi frekuensi pernapasan meningkat, sakit kepala, penurunan ketajaman akut, kelelahan, penurunan koordinasi fisik, mual, muntah, dan sianosis, atau munculnya warna biru dan ungu di kulit. Masalah serupa terjadi pada orang dengan riwayat penyakit paru-paru yang mengganggu difusi gas dalam alveoli, atau pada orang yang jumlah sel darah merahnya berkurang, yang terjadi pada perokok. Dari rumus kesetimbangan, kita melihat bahwa penurunan oksigen akan menggeser kesetimbangan ke reaktan. Pergeseran tersebut mengurangi konsentrasi oksihemoglobin dan menyebabkan kondisi hipoksia. Reaksi kesetimbangan dalam peredaran darah juga dapat menjelaskan mengapa menghisap gas karbon monoksida atau CO dapat mengganggu kesehatan. Ketika gas karbon monoksida terhirup dan larut dalam peredaran darah, gas karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin. Maka, gas karbon monoksida dan gas oksigen akan bersaing ketat agar dapat berikatan dengan hemoglobin yang terbatas. Lalu, siapa yang menjadi pemenangnya? Tetapan kesetimbangan atau Kc dan kereaktifan oksihemoglobin lebih besar dibandingkan oksihemoglobin. Maka, hemoglobin lebih mudah berikatan dengan gas karbon monoksida yang beracun. Berikut adalah Hb tambah karbon monoksida menjadi HbCO dengan Kc 306. Bahkan hemoglobin yang sudah berikatan dengan gas oksigen dapat direbut oleh gas karbon monoksida. Oksihemoglobin ditambah karbon monoksida menjadi HbCO ditambah oksigen. Dari reaksi tersebut, tentu kamu pasti telah tahu jawaban mengapa gas CO dapat mengganggu kesehatan. Jika kita berada di lingkungan dengan konsentrasi gas karbon monoksida tinggi, maka tubuh akan menyerapnya dengan cepat dan dapat menimbulkan pusing, bahkan kematian seketika. Konsentrasi gas karbon monoksida di udara sebesar 500 ppm atau part per million dapat membuatmu pingsan kurang dari 2 jam dan dapat membunuhmu dalam 3 jam. Ditampilkan pada foto yang tidak untuk ditiru. Lalu, adaptasi tubuh terhadap kadar oksigen rendah membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Selama waktu ini, sumsum tulang belakang meningkatkan produksi sel darah merah, menyediakan hemoglobin. Seseorang yang hidup di dataran tinggi dapat memiliki 50% lebih sel darah merah dari orang yang hidup di dataran laut. Peningkatan hemoglobin ini akan menyebabkan pergeseran kesetimbangan kembali ke arah oksihemoglobin produk dan memberikan lebih banyak oksigen ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Sekian.